Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Bintang Pamungkas dengan NIM 180300020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Export System semester ganjil dengan dosen pengampu Pak Anton Setiawan. Topik dari aplikasi yang saya buat yaitu Sistem Pakar Diagnosa Tingkat Kesehatan Mahasiswa STTA menggunakan metode forward chaining berbasis web. Terjadinya pandemi COVID-19, mahasiswa diharuskan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang ada sebelum dan saat akan perkuliahan tatap muka kembali dibuka. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting apalagi di saat pandemi. Saat ini kesehatan menjadi panglima. Penelitian ini dibuat demi melaksanakan pembelajaran tatap muka di kampus dengan keadaan sehat dan guna mempermudah mahasiswa dalam mengetahui tingkat kesehatan diri sehingga dapat langsung dirujuk ke rumah sakit apabila mengalami kesehatan menurun dan apabila timbul gejala-gejala penyakit tertentu. Rumusan masalah pada aplikasi kali ini yaitu dosen dan mahasiswa tidak mengetahui seseorang yang berada di kampus, apakah kesehatannya baik atau tidak. Kedua, kampus tidak dapat mengontrol kesehatan tiap mahasiswa saat seseorang berada di lingkungan kampus, sehingga dapat terjadi penyebaran penyakit atau virus corona dengan mudah dan cepat. Ketiga, masyarakat sering menyepelekan kesehatan sehingga apabila telah terjadi gejala yang berat baru akan dibawa ke rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya penanganan. Keempat, mahasiswa yang memiliki kondisi kesehatan memburuk bisa saja berada di lingkungan kampus. Kelima, dapat meningkatkan kasus positif corona di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk menghentikan penyakit penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Kampus dapat mengetahui tingkat kesehatan mahasiswanya sehingga sistem perkuliahan dapat dikontrol dengan baik. Ketiga, memudahkan mahasiswa untuk mengecek kondisi kesehatannya. Keempat, melaksanakan proses belajar mengajar di kampus dengan lancar. Sistem pakar untuk diagnosa tingkat kesehatan mahasiswa STTA memiliki 3 hasil diagnosa. Yang pertama, tingkat kesehatan baik. Jadi apabila mahasiswa mendapatkan hasil diagnosa tingkat kesehatan baik, maka mahasiswa tersebut disarankan untuk tetap menjaga kesehatan dan diizinkan untuk mengikuti perkuliahan tatap muka. Kedua, hasil diagnosa tingkat kesehatan kurang baik. Dengan saran mahasiswa segera periksa ke klinik atau dokter dan diberi waktu untuk istirahat dan hanya dapat mengikuti kuliah secara online sampai keadaan membaik. Hasil diagnosa ketiga yaitu tingkat kesehatan buruk. Dengan saran segera dirujuk ke rumah sakit untuk diberi penanganan dan diberi waktu istirahat. Tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan online maupun tatap muka. Berikut saya akan mendemokan aplikasi dari Sistem Pakar. Pertama, aplikasi ini memiliki 2 user, yaitu dari sisi mahasiswa dan sisi petugas atau dosen. Pertama, kita masuk sebagai mahasiswa. Pada tampilan pertama
mahasiswa, yaitu kita diminta untuk mengisi data diri. Mengisi data diri dengan lengkap. Kita memasukkan NIM 180035, nama lengkap, Dedi Pamungkas. Oke. Dengan jenis kelamin laki-laki, prodi informatika, alamat blog Jogja. Klik submit. Setelah data terisi dengan lengkap, pastikan data tersebut terisi dengan lengkap. Kemudian klik submit. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk memilih gejala yang sedang dia alami dengan jujur. Tetapi apabila mahasiswa tersebut tidak mengalami gejala apapun, mahasiswa tersebut memiliki kondisi kesehatan yang baik, maka langsung saja memilih tidak mengalami gejala apapun. Di sini saya mencoba untuk memilih beberapa kategori penyakit. Saya mencoba pilih tidak berdahak, batuk berdahak, kedua mata merah, hilangnya penciuman, dan ruam pada kulit. Oke, kemudian setelah memilih gejala, klik proses. Maka hasil akan tertampil ke layar utama di mahasiswa. Hasil diagnosa tingkat kesehatan. Dengan mengalami gejala batuk ringan tidak berdahak, gejala kedua mengalami batuk berat dan berdahak, gejala ketiga mengalami kedua mata memerah, dan gejala ketiga mengalami hilangnya indera penciuman atau anosmia, dan gejala terakhir mengalami ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Dengan menampilkan hasil diagnosa tingkat kesehatan buruk. Jadi, program ini menampilkan hasil dari diagnosa dengan mengambil nilai terbanyak dari opsi gejala yang dia pilih. Untuk opsi gejala, masing-masing gejala memiliki kode tingkat kesehatan. Kode tingkat kesehatan tersebut yang pertama yaitu KS001 dengan tingkat kesehatan baik, dan kode kesehatan kedua KS002 dengan tingkat kesehatan kurang baik, dan kode kesehatan KS003 dengan tingkat kesehatan buruk. Dari gejala yang dipilih, saya memilih salah satu gejala dengan kode kesehatan KS002 dengan tingkat kesehatan kurang baik. Selebihnya, gejala-gejala yang saya pilih memiliki tingkat kesehatan buruk atau berat. Jadi, secara sistem dia akan memilih pilihan atau opsi yang dipilih paling banyak dengan perbandingan yang dipilih saat ini yaitu 4:1, sehingga hasil yang ditampilkan yaitu tingkat kesehatan buruk. Dengan mendapatkan hasil diagnosa tingkat kesehatan buruk, maka mahasiswa tersebut diberi saran untuk segera dirujuk ke rumah sakit dan diberi penanganan dan diberi waktu istirahat, tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan online maupun tatap muka. Jadi mahasiswa tersebut benar-benar harus istirahat dan menjalankan pengobatan dengan baik. Oke, setelah hasil diagnosa keluar, maka kita klik tombol keluar. Setelah itu kita masuk ke bagian sisi dosen. Di bagian dosen saya membedakannya dengan menggunakan masuk login dengan username password agar data yang tersimpan di dalam form dosen ini atau petugas bisa diamankan dengan baik. Kemudian klik masuk.
kita pilih menu mahasiswa. Di sini ada beberapa menu, dari menu gejala, kesehatan, role, dan mahasiswa. Untuk menu mahasiswa, kita bisa lihat dari data yang kita barusan input, yaitu dengan nama mahasiswa Dedi Pamungkas dengan mengalami status kesehatan, dan di sini kita bisa mengeceknya dengan detail untuk tingkat kesehatan atau gejala yang dialami dari mahasiswa tersebut. Contoh, kita memilih detail, maka data tersebut akan muncul. Oke. Begitupun dengan yang lainnya. Dengan tingkat kesehatan baik, kurang baik, kita bisa mengeceknya satu persatu. Untuk menu form bagian dosen, di sini kita dapat mengupdate gejala yang telah tersedia, ataupun kita dapat menambahkan gejala baru, dan kita dapat menghapus gejala yang sudah tidak berlaku atau yang sudah tidak digunakan lagi. Contoh, kita akan menambahkan gejala dengan kode gejala G0 G100 dengan gejala kita coba kulit terbakar. Dengan kemudian klik submit, data berhasil ditambahkan. Klik OK, kita lihat OK, muncul G100 dengan nama gejala kulit terbakar. Kita bisa mengupdate-nya kembali, ataupun kita bisa menghapus datanya. Kemudian untuk di kesehatan, ini adalah hasil diagnosa. Jadi hasil diagnosa yang akan ditampilkan yaitu 3 kategori seperti ini. Kita bisa menambahkan hasil diagnosa atau mengedit dari hasil diagnosa yang telah ada dengan kode gejala dan tingkat kesehatan. Klik submit. Oke. Kemudian menu bagian roles. Jadi menu roles ini adalah menu untuk menghubungkan dari gejala, untuk menyampaikan bahwa gejala tersebut mengalami tingkat kesehatan kurang baik, baik, atau buruk. Nah, semua ada di role di sini yang mengaturnya. Kita mencoba menambahkan data role. Kita akan mencoba dengan data role G100 dengan mengalami tingkat kesehatan buruk. Kemudian klik submit, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, seperti ini. Kode gejala G100 memiliki kode kesehatan KS003, yaitu KS003 dengan tingkat kesehatan buruk. Jadi gejala kulit terbakar, dia akan mendapatkan hasil diagnosa tingkat kesehatan buruk. Oke. Ya, sekian hasil demo yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga demo presentasi kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.